Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan psikologi kepribadian dari pandangan Erik H. Erikson. Anggota kelompok 5 antara lain Galang Wasunugraha, ada Gabriel Alexandro Sihombing, Anita Salsabila, dan Yanse Maria Olivia Lopung. Baik, yang pertama yaitu biodata Erik H. Erikson. Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya adalah penjual asinan mangga yang tidak dikenal namanya dan ibunya Carla Abrahamsen adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erikson lahir. Ibunya Carla kemudian menikah dengan Dr. Theodor Homburger, lalu pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erikson memberi jiwa baru ke dalam teori psikoanalisis dengan memberi perhatian yang lebih kepada ego daripada ID dan superego. Ego berkembang melalui respon terhadap kekuatan dalam dan kekuatan lingkungan sosial. Menurut Erikson, ego memiliki sifat adaptif, kreatif, dan otonom. Dia memandang lingkungan bukan semata-mata menghambat dan menghukum, tetapi juga mendorong dan membantu individu. Ego menjadi mampu terkadang dengan sedikit bantuan dari terapis menangani masalah secara efektif. Struktur kepribadian ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada di psikoanalisis Freud, yakni kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan, serta integritas. Ego yang sempurna digambarkan Erikson memiliki 3 dimensi, yaitu faktualitas adalah kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang sedang berlaku. Ego berisi kumpulan data dan fakta hasil interaksi dengan lingkungan. 2. Universalitas berkaitan dengan kesadaran dan akan kenyataan or sense of reality yang menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta, mirip dengan prinsip realita dari Freud. 3. Aktualitas adalah cara baru dalam berhubungan satu dengan yang lain, memperkuat hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Ego adalah realitas kekinian, terus mengembangkan cara baru dalam memecahkan masalah kehidupan menjadi efektif, prospektif, dan progresif. Dia menemukan 3 aspek ego yang berhubungan, yang saling berhubungan, yakni body ego, ego ideal, dan ego identity. Ketiga aspek itu umumnya berkembang sangat cepat pada masa dewasa, namun sesungguhnya perubahan ketiga elemen itu terjadi pada semua tahap kehidupan. Yang pertama yaitu body ego, mengacu ke pengalaman orang dengan tubuh atau fisiknya sendiri. 2. Ego ideal, gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri sesuatu. 3. Ego identity, gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Ego otonomi fungsional. Menurut Erikson, fungsi psikoseksual dari Freud yang bersifat biologis juga bersifat epigenesis. Artinya psikoseksual untuk berkembang membutuhkan stimulasi khusus dari lingkungan. Dalam hal ini yang terpenting adalah lingkungan sosial, sama seperti Freud. Erikson menganggap hubungan ibu anak menjadi bagian penting dari perkembangan kepribadian. Tetapi Erikson tidak membatasi teori hubungan ID ego dalam bentuk usaha memuaskan kebutuhan ID oleh ego. Menurutnya, situasi memberi makan merupakan model interaksi antara bayi dengan dunia luar. Lapar jelas manifesti biologis, tetapi konsekuensi dari pemuasan ID oleh ibu itu akan menimbulkan kesan bagi bayi tentang dunia luar. Dari pengalaman makanya, bayi belajar untuk mengantisipasi interaksinya dalam bentuk kepercayaan dasar atau basic trust, yakni mereka memandang kontak dengan manusia sangat menyenangkan karena pada masa lalu
Hubungan semacam itu menimbulkan rasa aman dan menyenangkan. Sebaliknya, tanpa basic trust, bayi akan mengantisipasi interaksi interpersonal dengan kecemasan karena masa lalu hubungan interpersonalnya menimbulkan frustasi dan rasa sakit. Ciri khas psikologi ego dari Erikson dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Pusat perhatian psikologi ego adalah kemasakan ego yang sehat, alih-alih konflik salah suai yang neurotik. 2. Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls ID yang tak sadar. Namun motif itu bisa membebaskan diri dari ID seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah persepsi identitas ego dan dasar kepercayaan bebas dari ID membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja ID. Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang. Selama menyesuaikan diri dengan realita, ego mengembangkan perasaan keberlanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Selanjutnya, pengaruh masyarakat. Walaupun kapasitas yang dibawa sejak lahir penting dalam perkembangan kepribadian, bagian terbesar ego muncul dan dibentuk oleh masyarakat. Bagi Erikson, ego muncul bersama kelahiran sebagai potensi yang harus ditegakkan di dalam lingkungan kultural. Masyarakat yang berbeda dengan perbedaan kebiasaan cara mengasuh anak cenderung membentuk kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budayanya. Misalnya suku Sioux yang menyusui bayinya sampai usia 4-5 tahun akan membentuk kepribadian yang oleh Freud dinamakan kepribadian oral. Suku Sioux menilai tinggi kedermawanan, dan menurut Erikson, layanan pemberian air susu ibu yang tak terbatas menjadi dasar dari sifat kedermawanan. Sebaliknya, suku Yurok sangat keras mengatur defekasi dan urinasi bayi, pengasuhan yang cenderung mengembangkan kepribadian anal. Bagi masyarakat Eropa Amerika, kepribadian oral dan anal sering dianggap sifat yang tidak dikehendaki atau bahkan sifat simptom neurotik. Padahal kepribadian oral pada suku Sioux yang pekerjaannya berburu dan kepribadian anal pada suku Yurok yang pekerjaannya menjadi nelayan adalah penyesuaian yang khas yang membantu mereka sebagai individu dan masyarakatnya. Pandangan yang menganggap orality dan anality sebagai sifat yang menyimpang adalah etnosentris, yaitu menilai budaya lain dengan nilai-nilai budaya sendiri. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Pertama, ada prinsip epigenetik. Menurut Erikson, ego berkembang melalui berbagai tahap kehidupan mengikuti prinsip epigenetik, istilah yang dipinjam dari embriologi. Perkembangan epigenetik adalah perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Wujud embrio pada mulanya berbentuk bola kecil yang berkembang dalam irama dan urutan tertentu. Kalau mata, liver, atau organ lain tidak berkembang pada periode kritik, organ itu tidak akan pernah mencapai kemasakan yang sempurna. Tahap perkembangan yang satu berbentuk dan dikembangkan di atas perkembangan sebelumnya, tetapi tidak mengganti perkembangan tahap sebelumnya itu. Ini analogi dengan perkembangan fisik anak, yang dimulai dari merangkak, duduk, berdiri, berjalan, berlari. Ketika bayi masih dalam tahap merangkak, mereka kemudian mengembangkan potensi untuk berjalan, berlari, meloncat, namun sesudah mereka menguasai kemampuan untuk meloncat, mereka tetap bisa merangkak dan berjalan. Erikson menjelaskan prinsip epigenetiknya sebagai berikut. Semuanya yang berkembang mempunyai rencana dasar, dan perencanaan ini muncul bagian-bagian, masing-masing bagian yang mempunyai waktu khusus untuk menjadi pusat perkembangan, sampai semua bagian muncul untuk membentuk keseluruhan fungsi. Lalu, aspek psikoseksual, teori perkembangan dari Erikson melengkapi dan menyempurnakan teori Freud dalam dua hal. Pertama, melengkapi tahapan perkembangan menjadi 8 tahap, yakni tahap bayi, anak,
bermain, sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa, dan tua. Erikson mengakui adanya aspek psikoseksual dalam perkembangan yang menurutnya bisa berkembang positif. Aktualisasi seksual yang dapat diterima, atau negatif, yaitu aktualisasi ekspresi seksual yang tidak dikehendaki. Dia memusatkan perhatiannya kepada mendeskripsi bagaimana kapasitas kemanusiaan mengatasi aspek psikoseksual itu, bagaimana mengembangkan insting seksual menjadi positif. Lalu, konflik psikososial. Teori Erikson sendiri memakai dasar perkembangan sosial pada setiap tahap perkembangan muncul konflik sosial yang khas. Yang seperti insting seksual harus dikembangkan ke arah positif. Berikut 6 pokok pikiran yang dapat dipakai untuk memahami teori perkembangan psikososial Erikson. Pertama ada prinsip epigenetik, perkembangan kepribadian mengikuti prinsip epigenetik. Yang kedua, interaksi bertentangan. Di setiap tahap ada konflik psikososial antara elemen sintonik dan distonik. Kedua elemen itu dibutuhkan oleh kepribadian. Tugas perkembangan kepribadian bukan menghilangkan distonik, tetapi membuat keseimbangan antara keduanya condong ke arah sintonik. Hal itu cukup membantu untuk memenangkan konflik semacam yang timbul belakangan. Konflik antara positif dan negatif itu tetap ada sepanjang hayat. Justru konflik itu yang membuat kepribadian menjadi hidup. Kekuatan ego. Konflik psikososial di setiap tahap hasilnya akan mempengaruhi atau mengembangkan ego. Lalu yang keempat, aspek somatis. Walaupun Erikson membagi tahapan berdasarkan perkembangan psikososial, dia tidak melupakan aspek somatis atau biologikal dari perkembangan manusia. Lalu yang kelima ada konflik dan peristiwa. Peristiwa pada awal perkembangan tidak berdampak langsung pada perkembangan kepribadian selanjutnya. Identitas ego dibentuk oleh konflik dan peristiwa masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada di setiap tahap perkembangan, khususnya dari masa adolesen dan sesudahnya, perkembangan kepribadian ditandai oleh krisis identitas yang dinamakan Erikson titik balik, periode peningkatan bahaya dan memuncaknya potensi. Selama masa krisis banyak terjadi perubahan penting. Identitas ego bisa positif atau negatif. Beberapa dengan pemakaian umum, krisis identitas itu bukan peristiwa bencana yang mengerikan, tetapi lebih sebagai peluang untuk menjadi lebih bisa menyesuaikan diri atau menjadi salah. Ritualisasi versus ritualisme. Dengan adanya ritualisasi ini, orang menjadi terdorong untuk berkomunikasi sekaligus mengembangkan kepribadiannya. Pengertian ritualisasi dapat disingkat sebagai berikut. Pertama, ritualisasi adalah pola kultural berinteraksi dengan orang dan objek lainnya yang membuat interaksi menjadi menyenangkan. Yang kedua, ritualisasi adalah kesepakatan saling hubungan antara dua orang atau lebih yang terus-menerus berlangsung dan mempunyai nilai adaptif, dapat dipakai dalam berbagai kesempatan. Ketiga, ritualisasi membuat individu dapat bertingkah laku secara efektif dan tidak canggung di masyarakat. Lalu yang terakhir, ritualisasi memasukkan orang ke dalam masyarakat dengan mengajarkan kepada mereka memuaskan keinginan memakai cara-cara yang dapat diterima budaya. Sedangkan ritualisme adalah pola hubungan yang tidak menyenangkan kedua belah pihak karena salah satu menduduki posisi yang lebih superior dan yang lain inferior. Ciri-ciri ritualisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatian orang dalam ritualisme berfokus pada dirinya sendiri. Orang menjadi lebih peduli dengan reformasi dirinya daripada mempedulikan hubungannya dengan orang lain atau dengan makna apa yang mereka lakukan. Yang kedua, sifatnya tidak menyenangkan tetapi konvulsif terpaksa dilakukan. Ritualisme juga terpola secara kultural menjadi tingkah laku yang menyimpang, abnormal, dan aneh. Lalu yang terakhir, ritualisme sering melibatkan orang lain dalam kedudukan untuk dipungkiri keberadaannya. Orang yang didominasi oleh ritualisme tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang saling mendapat kepuasan. Lalu selanjutnya ada fase bayi atau umur 0-1 tahun. Teori ini paralel dengan fase oral dari Freud. Namun bagi Erikson, kegiatan bayi tidak terikat dengan mulut semata. Bayi itu adalah saat memasukkan atau incorporation bukan hanya melalui mulut atau menelan, tetapi juga dari semua indera. Yaitu selanjutnya aspek psikoseksual atau sensori oral. Tahap sensori oral ditandai oleh dua jenis inkorporasi, yaitu mendapat dan menerima.
Mendapat atau receiving adalah memperoleh sesuatu tanpa ada yang memberi. Bernafas atau melihat objek berarti menerima stimulus tanpa kehadiran orang lain. Menerima atau accepting adalah memperoleh sesuatu melalui konteks sosial. Bayi yang menerima sesuatu dari orang lain, ini menjadi pelajaran hubungan antar pribadi, belajar memberi dan menerima. Yaitu ada krisis psikososial, yaitu kepercayaan versus kecurigaan. Bayi harus mengembangkan dua sikap, yaitu sintonik dan distonik. Bayi yang terlalu mudah percaya akan mudah tertipu dan rentan dengan keruwetan dunia. Sebaliknya, kalau sukar percaya akan mudah menjadi frustasi, marah, sinis, atau depresi. Pengalaman yang menimbulkan kepercayaan dan ketidakpercayaan pasti dilakukan oleh bayi. Perawatan yang secermat apapun atau sintonik tidak dapat menghindarkan bayi merasa kelaparan, sakit, tidak nyaman, atau distonik. Perbandingan antara sintonik dan distonik ini menjadi dasar kemampuan orang menyesuaikan diri. Orang harus bisa membedakan kapan harus percaya dan kapan harus tidak percaya, dan memakai ketidakpercayaan sebagai kesiapan menghadapi bahaya dan ketidaknyamanan. Yaitu ada virtu atau harapan. Konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan memunculkan harapan atau hope. Tanpa hubungan bertentangan antara percaya dan tidak percaya, orang tidak dapat mengembangkan virtu atau harapan. Bayi harus mengalami lapar, haus, nyeri, dan ketidaknyamanan yang lain, dan kemudian mengalami perbaikan atau hilangnya kondisi yang tidak menyenangkan itu. Dari peristiwa itu, bayi akan belajar mengharap bahwa hal yang menyakitkan ke depan bisa berubah menjadi menyenangkan. Kebalikan dari hope adalah menarik diri atau withdrawal, yang disebut Erikson sebagai sumber patologis dari bayi. Bayi dengan harapan yang kecil akan menarik diri dari dunia luar dan mulai mengalami gangguan psikologis yang serius. Lalu ada ritualisme, keramat versus pemujaan bayi. Bayi menangkap hubungannya dengan ibu sebagai sesuatu yang keramat atau nominus. Suara ibu, belayan ibu, air susu ibu semuanya ibarat dewi penolong, yang membuatnya menjadi puas dan aman. Nominus akhirnya akan menjadi dasar bagaimana orang menghadapi atau berkomunikasi dengan orang lain, dengan penuh penerimaan, penghargaan, tanpa ada ancaman dan perasaan takut. Pada fase anak-anak, 1-3 tahun, menurut teori Erikson, anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol otot-otot anus saja, tetapi juga dari keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lain, seperti urinasi, berjalan, melempar, memegang, dan sebagainya. Kesemuanya itu dikembangkan melalui hubungan interpersonal, sehingga anak juga mengalami ragu dan malu, belajar bahwa usahanya untuk menjadi otonom bisa berhasil bisa juga gagal. Dari aspek psikoseksual, otot anal saburetral. Pada tahun kedua, penyesuaian psikoseksual terpusat pada otot anal uretral. Anak belajar mengontrol tubuhnya, khususnya yang berhubungan dengan kebersihan. Namun menurut Erikson, masa anak di samping toilet training juga masa belajar berjalan, lari, memeluk orang tuanya, dan memegang mainan atau objek lainnya. Aktivitas tahap ini mengandung kontradiksi antara menahan kotorannya atau melakukan defekasi secara sengaja, memeluk ibunya atau menolak dan menjauhkan ibu darinya, memegang erat objek atau membuang dengan kasar. Pada tahap ini, anak belajar untuk menjadi cenderung keras kepala dan rela atau lembut, menjadi impulsif dan kompulsif, menjadi senang bersama dan benci. Dari krisis psikososial, otonomi versus malu dan ragu. Pada tahap ini, anak dihadapkan dengan budaya yang menghambat ekspresi diri. Anak belajar mengenal hak dan kewajiban serta pembatasan tingkah laku. Belajar mengontrol diri sendiri dan menerima kontrol dari orang lain. Perkembangan bersifat berkelanjutan. Perkembangan pada tahap anak dibangun di atas tahap bayi dan akan menjadi fondasi tahap usia bermain. Manakala tahap bayi mengembangkan kepercayaan dasar cukup kuat, anak belajar percaya kepada diri sendiri dan dunia tetap utuh ketika anak itu mengalami krisis psikososial yang tidak terlalu berat. Yaitu ada virtu kemauan. Dasar-dasar kemauan dapat muncul hanya kalau anak diizinkan melatih mengontrol sendiri otot-ototnya, otot anal, uretral, dan otot lainnya. Jika budaya terlalu menanamkan malu, ragu, dan menghambat otonomi, anak menjadi kurang berhasil dalam mengembangkan kekuatan dasar yang kedua ini. Kemauan yang kurang baik diekspresikan dalam bentuk kompulsi, sumber patologi pada masa anak. Terlalu kecil kemauan dan terlalu kuat kompulsif terbawa ke usia bermain, menjadi tidak mempunyai tujuan, dan kemudian terbawa ke usia sekolah menjadi tidak percaya kepada diri sendiri. Selanjutnya ada ritualisme, bijaksana versus legaisme. Pada tahap ini, pola komunikasi mengembangkan penilaian benar atau salah dari tingkah laku diri dan orang lain, disebut bijaksana atau judicious. Penyimpangan terjadi kalau kepuasan justru diperoleh dari penerapan peraturan bukan dari interaksi yang terbangun, disebut legalisme atau legalism. Pada usia bermain 3-6 tahun, tahap ini sama dengan periode Valis dan dari Freud atau periode Valik. Namun isi kegiatan atau proses perkembangan di dalamnya antara Freud dengan Erikson berbeda. Freud memakai tema sentral Oedipus kompleks, sedangkan menurut Erikson ada banyak perkembangan penting pada fase bermain ini, yakni identifikasi dengan orang tua atau Oedipus kompleks, menggambarkan gerakan tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan. Pada aspek psikoseksual,
perkelaminan sampai gerakan, Erikson mengakui gejala Oedipus muncul sebagai dampak dari fase psikoseksual genital lokomotor. Namun Oedipus itu diberi makna yang berbeda. Menurutnya, situasi Oedipus adalah prototipe dari kekuatan yang abadi dan kebahagiaan manusia. Erikson menyimpulkan, pertama, Oedipus adalah interest seksual yang dipicu oleh budaya kehidupan sosial atau dipicu oleh penyiksaan seksual oleh orang dewasa. Kedua, Oedipus kompleks tidak mempunyai dampak yang berbahaya pada perkembangan kepribadian yang akan datang. Aktivitas genital pada usia bermain diikuti dengan peningkatan fasilitas untuk bergerak. Anak bisa bergerak dengan mudah, berlari, meloncat, memanjat tanpa harus berusaha serius. Di permainan mereka menunjukkan inisiatif dan imajinasi. Anak-anak mengembangkan imajinasi dan fantasi Oedipus. Tumbuh menjadi besar, maha kuasa, atau menjadi binatang buas. Fantasi-fantasi itu rentan untuk menjadi perasaan berdosa. Pada konflik psikososial, inisiatif versus perasaan berdosa, tujuan yang harus dihambat akan menimbulkan rasa berdosa atau guilt. Anak susah belajar apa yang dilarang, tetapi ambisinya tidak terbatas sehingga menjadi agresif dan manipulatif dalam usaha mencapai tujuan. Keberanian yang berlebihan dan melanggar norma, fantasi seksual, dan perasaan tanggung jawab moral menjadi pemicu rasa berdosa. Konflik antara inisiatif dengan berdosa menjadi krisis psikososial yang dominan pada usia bermain. Rasio antara inisiatif dan berdosa harus seimbang dengan lebih condong ke kualitas sintonik inisiatif. Apabila inisiatif kurangnya prinsip moral, sebaliknya kalau berdosa menjadi elemen dominan, anak menjadi moralistik yang kompulsif atau terlalu terkekang. Kekangan ini adalah lawan dari tujuan, menjadi sumber patologi dari usia bermain. Yaitu ada virtu tujuan sengaja. Konflik antara inisiatif dengan berdosa menghasilkan kekuatan dasar. Anak ini bermain dengan tujuan, terutama bermain kompetisi dan mengejar kemenangan. Jenis kelamin memberi arah dan ayah atau ibu menjadi objek dari keinginan seksualnya. Mereka menetapkan apa yang akan dicapai dan mana anak dan berusaha mencapainya dengan purpose. Usia bermain juga merupakan tahap di mana anak mulai mengembangkan konsensia dan mulai memberi label benar atau salah terhadap tingkah lakunya. Konsensia ini akan menjadi awal perkembangan moralitas. Selanjutnya ada ritualisme dramatik versus impersonasi. Tahap ini dipenuhi dengan fantasi anak menjadi ayah, ibu, menjadi karakter baik untuk mengalahkan penjahat. Mereka berinteraksi dengan memakai fantasinya, disebut dramatik atau anak memainkan peran tentang apa yang seharusnya berani mereka lakukan, dan apa yang menimbulkan perasaan bersalah atau berdosa. Dramatik mendorong orang-orang untuk berinteraksi sesuai dengan peran yang diharapkan masyarakat tanpa menimbulkan perasaan berdosa dalam dirinya sendiri. Pada fase usia sekolah, 6-12 tahun, pada usia ini di dunia sosial anak meluas keluar dari dunia keluarga. Anak bergaul dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Pada usia ini, keingintahuan menjadi sangat kuat dan hal itu berkaitan dengan perjuangan dasar menjadi berkemampuan atau berkompeten. Ada yang berkembang normal akan tekun belajar membaca dan menulis, belajar berburu dan menangkap ikan, atau belajar keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masyarakatnya. Usia sekolah bukan berarti anak harus belajar di sekolah formal. Pada masyarakat yang maju, sekolah dan guru profesional berperan penting dalam pendidikan anak, sedang di masyarakat terbelakang yang belum memiliki sekolah formal, orang dewasa memakai metode yang tidak formal tapi sama-sama efektif untuk mengajar anak bermasyarakat. Itu terus pada aspek psikoseksual terpendam atau laten. Erikson setuju dengan Freud bahwa usia sekolah adalah tahap latensi. Memendam insting seksual sangat penting karena akan membuat anak dapat memakai energinya untuk mempelajari teknologi dari budayanya dan mempelajari strategi interaksi sosialnya. Lalu pada krisis psikososial atau ketekunan versus inferiorita, pada tahap ini antara ketekunan dengan perasaan inferior. Ketekunan adalah kualitas sintonik yang berarti tekun, bersedia, tetap sibuk dengan suatu kegiatan sampai selesai. Anak usia sekolah belajar, bekerja, dan bermain yang keduanya diarahkan untuk memperoleh keterampilan kerja dan untuk mempelajari aturan kerjasama. Kalau anak belajar mengerjakan sebaik-baiknya, berarti mereka mengembangkan perasaan ketekunan. Tetapi kalau pekerjaannya tidak cukup untuk mencapai tujuan, mereka mendapat perasaan inferioritas atau kualitas sintonik dari usia sekolah. Perimbangan antara ketekunan dengan inferioritas harus condong ke arah ketekunan, walaupun seperti distonik yang lain, inferioritas tidak boleh dilupakan. Seperti yang dikemukakan Adler, inferioritas dapat menjadi pemicu untuk melakukan yang terbaik. Lalu ada virtu atau kompetensi. Dari konflik antara ketekunan dengan inferioritas, anak mengembangkan kekuatan dasar, kemampuan, atau kompetensi. Virtu ini diperoleh melalui latihan kecakapan gerak dan kecerdasan untuk menyelesaikan tugas. Anak membutuhkan perintah dan metode, tetapi yang lebih penting adalah pemanfaatan kecerdasan dan pemanfaatan energi fisik yang berlimpah untuk melaksanakan kegiatan sekolah.
seperti tugas di rumah, seni, olahraga, keterampilan, menjamin tidak berkembangnya perasaan kurang mampu dibanding orang lain. Lalu ada ritualisme formal versus formalisme. Perkembangan negatif dari formal adalah ritual formalisme atau formalism. Di sini orang sangat mementingkan metode pekerjaan itu harus dikerjakan dengan cara yang benar, tidak penting bagaimana hasilnya. Interaksi formalism menjadilah kaku, penuh aturan dan tidak bisa menjalin persahabatan yang akrab. Dalam dunia kerja, formalism membuat manusia menjadi mesin bekerja sesuai dengan standar atau aturan, tanpa memasukkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Contoh ekstrim formalism yaitu misalnya gejala obsesif neurotik mencuci tangan terus-menerus. Pada fase adolescent 12-20 tahun, Erikson memandang adolescent sebagai tahap laten sosial. Pada fase ini, individu sibuk dengan dirinya sendiri, dilatar belakangi oleh pubertas genital yang memberi berbagai peluang konflik, baik yang berhubungan dengan seks, pekerjaan, keyakinan diri, dan filsafat hidup. Mereka mencoba-coba berbagai cara dan mencoba peran baru sambil terus berusaha menemukan identitas ego yang mantap. Adolescent adalah fase adaptif dari perkembangan kepribadian, fase mencoba-coba. Yaitu pada aspek psikoseksual pubertas, perkembangan psikoseksual pubertas atau puberti adalah tahap kemasakan seksual. Bagi Erikson, pubertas penting bukan karena kemasakan seksual, tetapi karena pubertas memacu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Peran yang sangat penting ini secara sosial itu hanya dapat dipenuhi melalui perjuangan mencapai identitas ego pada tahap pubertas. Itu ada krisis psikososial. Identitas dan kekacauan identitas bisa positif, bisa negatif. Identitas positif adalah keputusan mengenai akan menjadi apa mereka dan apa yang mereka yakini. Kebalikannya, identitas negatif adalah apa yang mereka tidak ingin menjadi seperti itu dan apa yang mereka tolak untuk mempercayainya. Sering adolesen harus menolak nilai-nilai orang tua tetapi juga tidak mengaku nilai-nilai kelompok sebaya, suatu dilema yang akan memperkacauan identitas. Keseimbangan antara identitas dan kekacauan identitas yang cenderung positif ke identitas akan menghasilkan pertama, kesetiaan terhadap prinsip ideologi tertentu, kedua, kemampuan untuk memutuskan secara bebas apa yang akan dilakukan, tiga, kepercayaan kepada teman sebaya dan orang dewasa yang memberi nasihat mengenai tujuan dan cita-cita, keempat, pilihan kepekerjaan. Terus ada virtue atau kesetiaan, kekuatan dasar kepercayaan yang diperoleh semasa infantil menjadi dasar fidelity masa adolescent. Remaja harus belajar mempercayai orang lain sebelum mereka mempercayai pandangan masa depannya sendiri. Kesetiaan adalah penolakan atau repudiation atau ketidakmampuan menggabungkan berbagai gambaran diri dan nilai-nilai ke dalam identitas, menjadi bentuk malu-malu atau dividends atau penyimpangan deviansi. Dividen adalah keadaan ekstrim tidak percaya diri yang diekspresikan sebagai malu-malu untuk mengekspresikan diri. Sebaliknya, devian adalah memberontak kepada otoritas secara terbuka, pemberontakan yang keras kepala memegangi keyakinan dan kegiatan yang akan diterima secara sosial. Hanya karena keyakinan itu tidak diterima, sedikit repudiasi dibutuhkan untuk membentuk identitas pribadi, dan juga untuk memasukkan ide baru dan semangat baru ke dalam struktur sosial. Baiklah, di slide ke-17 ini ada ritualisasi, ritualisme, ideologi versus totalisme. Ritualisasi ideologi adalah gabungan dari ritualisasi tahap sebelumnya menjadi keyakinan atau ide-ide. Ritualisasi ideologi menjadi awal dari kesiapan diri mengadopsi etika masyarakat, memilih gaya hidup yang sesuai dengan dirinya, dan menolak ideologi yang tidak dikehendaki atau ideologi asing. Tahap ini terjadi pada dewasa awal, yaitu pada usia 20-30 tahun. Tahap dewasa awal waktunya relatif tidak stabil. Tahap ini ditandai dengan perolehan keintiman pada awal periode dan ditandai perkembangan keturunan pada akhir periode. Bagi sebagian orang dewasa awal, periode ini cukup singkat, mungkin hanya beberapa tahun. Tetapi bagi dewasa awal yang lain bisa membutuhkan waktu puluhan tahun. Aspek psikoseksual adalah perkelaminan. Aktivitas seksual selama tahap adolesen adalah ekspresi pencarian identitas yang biasanya dipuaskan sendiri. Perkelaminan sebenarnya baru dikembangkan pada tahap dewasa awal, ditandai dengan saling percaya dan berbagi kepuasan seksual secara permanen dengan orang yang dicintai. Keakraban adalah kemampuan untuk menyatukan identitas diri dengan identitas orang lain tanpa ketakutan kehilangan identitas diri itu sendiri. Ini termasuk dalam krisis psikososial keakraban versus isolasi. Sedangkan isolasi adalah ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimasi yang sebenarnya.
Orang tetap membutuhkan isolasi dalam kadar yang cukup sebelum mendapat atau mencapai kemasakan cinta. Kalau kadar isolasi berlebihan dan intimasi menjadi kecil, yang timbul bukan cinta tetapi kesendirian. Virtunya adalah cinta. Cinta adalah kesetiaan yang masak sebagai dampak dari perbedaan dasar antara pria dan wanita. Cinta yang masak berarti komitmen, nafsu, seks, kerjasama, kompetisi, dan persahabatan. Kekuatan dasar dari dewasa awal inilah yang membuat orang bisa berkembang produktif pada 2 tahap perkembangan yang terakhir. Kebalikan dari cinta adalah kesendirian. Sumber patologi dewasa awal sedikit eksklusif dibutuhkan dalam intimasi, yakni bahwa orang harus bisa menolak orang tertentu, menolak kegiatan dan ide-ide untuk mengembangkan perasaan identitas diri yang kuat. Kesendirian menjadi patologis kalau kekuatannya sampai menghalangi kemampuan kerjasama, kompetisi, atau kompromi yang semuanya menjadi syarat mutlak untuk adanya intimasi dan cinta. Ritualisasi, ritualisme, afiliasi versus elitism. Ritualisasi pada tahap ini adalah afiliasi, refleksi dari kenyataan adanya cinta, mempertahankan persahabatan, ikatan kerja. Afiliasi mendorong orang untuk berbagi dengan orang lain, misalnya perkawinan, libur bersama, dan permainan dalam satu tim. Kalau afiliasi dalam kelompok menjadi sangat kuat, kelompok itu menjadi eksklusif. Ciri khas ritualisme, elitisme, kelompok eksklusif sangat tertutup, sukar dimasuki anggota baru, dan anggota mempunyai kode khusus untuk berinteraksi. Kelompok bisa didirikan berdasarkan kepentingan apa saja, tidak membutuhkan ideologi spesifik. Elitisme memandang orang luar dengan penuh curiga atau merendahkan. Tahap ini terjadi pada tahap dewasa, yaitu pada umur 30-65 tahun. Tahap dewasa adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Umumnya di antara tahap-tahap perkembangan, tahap ini menjadi tahap yang paling panjang sekitar 30 tahun. Aspek psikoseksualnya adalah kreativita. Menurut Erikson, manusia mempunyai insting yang disebut prokreativita yang mencakup kontak seksual dengan partner intimasi dan tanggung jawab untuk merawat anak atau keturunan dari hasil kontak seks itu. Krisis psikososialnya adalah generativitas versus stagnasi. Generativitas berkaitan dengan membina atau membimbing generasi penerus, termasuk merawat anak, bekerja produktif, menciptakan benda dan ide baru yang menyumbang perkembangan dunia menjadi lebih baik. Antitesis dari generativitas adalah stagnasi. Siklus generativitas dari produktivitas dan kreativitas bakal lumpuh kalau orang terlalu mementingkan diri sendiri, menyerap untuk diri sendiri, dan perkembangan budaya menjadi mandek atau stagnasi. Beberapa elemen dari stagnasi tetap dibutuhkan orang agar dapat terus kreatif. Sesekali dia perlu berhenti diam, menyerap hasil kreativitas orang lain sebagai bahan untuk membangun generativitas yang lebih baik. Virtunya adalah kepedulian. Kepedulian adalah perluasan komitmen untuk merawat orang lain, merawat produk dan ide yang membutuhkan perhatian. Di sini juga keyakinan bahwa orang atau kelompok lain adalah jenis manusia yang lebih inferior dibanding diri atau kelompoknya. Rejectivity menjadi sumber perasaan benci kepada orang lain, penghancuran, kekejaman, dan perang. Berikutnya adalah ritualisasi, ritualisme generasional versus otoritarisme. Ritualisasi generasional adalah interaksi antara orang dewasa dengan generasi penerusnya. Misalnya sebagai orang tua, guru, anggota masyarakat yang meneruskan nilai-nilai etnik atau budaya. Interaksi bisa berupa pemberian hadiah atas prestasi anak muda, kunjungan keluarga, dan kegiatan yang lain menyenangkan. Ritualisme otorisme mengandung pemaksaan. Orang dewasa dengan kekuatan dan kekuasaannya memaksakan aturan moral dan kemauan pribadi dalam interaksi, tanpa menimbang siapa yang diatur dan apa tujuan dari pemaksaan yang otoriter itu. Tahap ini terjadi pada usia tua atau 65 tahun ke atas. Menjadi tua bukan berarti menjadi tidak generatif, sudah tidak menghasilkan keturunan, tetapi masih produktif dan kreatif dalam hal lain. Misalnya memberi perhatian atau merawat generasi penerus
seperti cucu dan remaja pada umumnya. Usia tua bisa menjadi waktu yang orang senang bermain, menyenangkan, dan keajaiban, tetapi juga bisa menjadi tempat orang pikun, depresi, dan putus asa. Aspek psikoseksualnya adalah generalisasi sensualitas. Tahap terakhir dari psikoseksual adalah generalisasi sensualitas, memperoleh kenikmatan dari berbagai sensasi fisik, penglihatan, pendengaran, kecapan, bau, pelukan, bisa juga stimulasi genital. Generalisasi sensualitas bisa juga ditunjukkan dengan memberi perhatian yang lebih besar kepada gaya hidup jenis kelamin pasangannya. Seperti kakek-kakek senang mengasuh anak-anak, sedangkan nenek-nenek tertarik dengan politik, keuangan, dan peristiwa-peristiwa dunia. Sikap mana yang dikembangkan tergantung kepada kemampuan orang untuk tetap mempertahankan integritas dalam menghadapi keputusasaan. Krisis psikososialnya adalah integritas versus putus asa. Integritas adalah perasaan menyatu dan utuh, kemampuan untuk menyatukan perasaan keakuan dan mengurangi kekuatan fisik dan intelektual. Integritas ego sering sukar dipertahankan ketika orang telah kehilangan aspek yang akrab dengan dirinya. Misalnya kehilangan pasangan atau sahabat, seperti meninggal, atau kehilangan kesehatan dan kekuatan fisik, kesiapan mental, kemandirian, dan kebermaknaan sosial. Putus asa berarti tanpa harapan. Kalau harapan hilang akan muncul putus asa, dan ini bisa terjadi di tahap perkembangan yang manapun. Virtuenya adalah kebijaksanaan atau wisdom. Orang dengan kebijaksanaan yang matang tetap mempertahankan integritasnya ketika kemampuan fisik dan mentalnya menurun. Wisdom memelihara dan meneruskan kumpulan pengetahuan tradisional dari generasi terdahulu ke generasi penerus. Pada usia tua, orang akan peduli dengan isu terakhir, yakni kematian. Ini adalah tahap terakhir dari ritualisme, yaitu integral versus sapientisme. Pada tahap ini terjadi pada tahap usia tua. Di sini, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan akan berinteraksi dengan ritualisme sapientis. Mereka bergaya bijaksana, memberi petua-petua dogmatis untuk menyembunyikan diri bahwa dirinya tidak memiliki sifat bijaksana. Mungkin juga menyembunyikan perasaan putus asa. Berikutnya adalah aplikasi dari Erikson. Teori Erikson terfokus pada perkembangan sosial, sehingga aplikasinya terutama di bidang pendidikan sosial, khususnya pada usia anak-anak dan remaja. Memperhatikan teori Erikson akan berdampak kepada perlakuan orang dewasa kepada anak lebih sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak itu. Konsep krisis identitas ternyata aplikatif untuk menginterpretasi 5 ranah sumber krisis pemuda di Amerika, yakni problem pilihan pekerjaan, konflik dengan orang tua, keanggotaan kelompok sebaya, hubungan cinta remaja, dan penggunaan obat psikotropik. Di bidang ini, analisis konflik sosial dapat membantu pemahaman kepribadian klien. Namun, Erikson tidak mengusulkan treatment yang khas sesuai dengan fokus teori psikososialnya. Nah, di bidang pengukuran, Erikson mengembangkan play construction test, dan Rosenthal bersama-sama dengan Gurney dan Morey mengembangkan Erikson Psychosocial State Inventory atau APSI. Yang pertama adalah play construction test. Anak usia bermain dan usia sekolah diminta membayangkan dirinya menjadi sutradara dan membuat adegan film yang menarik, memakai mainan yang disediakan. Mainan itu meliputi orang, binatang, peralatan rumah tangga, mobil, rumah, dan apa saja yang diimajinasikan anak. Memakai peralatan audiovisual, skenario anak itu dianalisis sebagai ekspresi sejarah kehidupannya secara tak sadar. Dan yang terakhir adalah Erikson Psychosocial State Inventory atau EPSI. Di sini, kuesioner dengan 72 item mengungkapkan keberhasilan anak mengatasi 6 tahap, yaitu dari bayi sampai dengan dewasa muda. Konflik psikososialnya, FSI mengukur tingkat kepercayaan, otonomi, inisiatif, ketekunan, identiti, dan intimasi dalam skala 1-5. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.